مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, dan semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya teman-teman, anak-anak soleh dan solihah di hari ke-22 Ramadan? Apakah masih semangat puasanya? Insya Allah masih ya. Anak-anakku soleh dan solihah, kultum yang ibu bawakan hari ini tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Menurut kitab Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan Saifullah MS, kaum yang berada di negeri Ninawa dekat kota Mosul, Irak. Masyarakat di kota ini masih mewarisi tradisi nenek moyang menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan yang nyata. Mengutip buku kisah Nabi Yunus alaihissalam, buku kisah 25 Nabi dan Khulafaur Rasyidin oleh Hendro Laksono, Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka berpikir dan memperhatikan sekitar mereka. Salah satunya, apakah pantas patung-patung tersebut disembah? Bukankah yang menciptakan alam dan isinya lah yang seharusnya disembah? Nabi Yunus alaihissalam kemudian juga mengajarkan kepada mereka bahwa Allah lah Tuhan yang harusnya mereka sembah. Namun, bukan sambutan baik yang Nabi Yunus alaihissalam dapatkan, melainkan penolakan, hinaan, dan cemoohan dari kaumnya. Bahkan, beberapa di antara kaumnya berani menghina Allah Subhanahu wa taala. Kaum tersebut menilai bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah orang asing dan bukan dari golongan mereka. Tak ada hubungan kekerabatan yang erat antara Nabi Yunus alaihissalam dan mereka. Namun, Nabi Yunus alaihissalam bercerita kepada mereka tentang kisah-kisah orang terdahulu yang mengingkari dan menentang Allah Subhanahu wa taala saat ajaran Nabi dan Rasulnya tidak ditaati. Kaum tersebut tak menerima ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam merasa kecewa dan putus asa dengan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah dan sedih. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya berdoa kepada Allah agar kaumnya tersebut dihukum. Disinilah letak ujian Nabi Yunus alaihissalam. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih pergi meninggalkan kaumnya, padahal tugas dakwahnya belum selesai. Kemudian, setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, hal buruk pun terjadi kepada kaum Ninawa. Tiba-tiba, Allah mendatangkan azabnya kepada kaum Ninawa. Tempat tinggal mereka seolah daun yang bergoyang ditiup angin. Mereka tidak mampu berdiri seperti kapal yang terombang-ambing di atas lautan. Cuaca yang cerah seketika menjadi gelap. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka pun bersujud, memohon ampun dan menyadari kesalahannya. Mereka pun baru menyadari kebenaran ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Namun saat itu Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Nabi Yunus alaihissalam telah berjalan cukup jauh sampai ke tepi pantai. Setelah mengalami penolakan, Nabi Yunus berkelana dan putus asa karena ajarannya tidak dihiraukan. Nabi Yunus alaihissalam yang merasa kecewa menyerah, terus berjalan hingga bertemu kapal
yang akan berlayar menyeberangi samudra. Nabi Yunus alaihissalam ikut dalam pelayaran tersebut bersama penumpang lain. Namun, di tengah perjalanan keadaan berubah memburuk. Kapal hampir tenggelam sehingga harus ada salah satu penumpang yang dilemparkan ke laut. Lalu, diadakanlah pengundian untuk menentukan penumpang yang harus keluar dari kapal. Ternyata, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Pengundian diulang sampai ketiga kalinya untuk memastikan penumpang yang akan dilempar ke laut. Namun, tetap yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Tersadarlah Nabi Yunus alaihissalam terhadap amarah yang diberikan Allah kepadanya. Beliau tak mengelak dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Saat tubuhnya seakan tenggelam di samudra, seekor ikan paus yang sangat besar menelannya. Ketika di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus berdoa. Seperti yang dikutip dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Setelah 40 hari lamanya Allah memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke sebuah daratan yang kering dan tandus. Di tempat tersebut, Nabi Yunus alaihissalam merasa sangat lemah. Kemudian, Nabi Yunus alaihissalam berkelana menemukan makanan seperti buah, tumbuh-tumbuhan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Yunus alaihissalam memulihkan kondisinya, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke kota tempat beliau berdakwah, kembali kepada kaumnya, kaum di Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya bertemu kembali dengan kaum yang bertaubat setelah sebelumnya menolak ajarannya. Mereka menyambut Nabi Yunus alaihissalam dengan penuh sukacita dan mereka hidup damai dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kita dapat petik dari cerita Nabi Yunus, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, yaitu yang pertama, kita hendaklah bersikap sabar dalam menahan amarah. Yang kedua, Allah mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua bahwa kita harus tetap semangat dan tidak mudah putus asa dalam menyampaikan suatu kebenaran. Kemudian kita juga tidak boleh berputus asa dengan cobaan yang Allah berikan. Demikian kultum yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan Ibu akhiri kultum hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.